Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang mana dengan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali ya melalui video dalam rangka mengkaji kaidah-kaidah bahasa Arab yaitu nahwu, yang mana pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan isim ghairuh munsorif. Kita langsung saja lihat di papan tulis. Pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat pembendaharaan kata yang terbentuk atau terbuat dari isim ghairuh munsorif, yang ilatnya di situ adalah wasfiyah atau isim sifat. Seperti yang kita ketahui dari sebelumnya bahwa wasfiyah itu, isim sifat itu untuk mencapai isim ghairuh munsorif itu tidak cukup dengan sendirinya. Tidak cukup dia sendirian isim sifat saja, tetapi harus ada yang lain, harus ada teman-temannya untuk membuat isim sifat itu melaju pada isim ghairuh munsorif. Yang mana teman-teman wasfiyah itu adalah: 1. wazan fa'lanu, 2. wazan af'alu, 3. wazan fu'alu, dan 4 merupakan udul. Kita awali dengan wasfiyah yang bersamaan dengan wazan fa'lanu. Artinya bahwa sebuah isim sifat yang akan kita sebut sebagai isim ghairuh munsorif itu harus ada temannya yang berupa wazan fa'lanu. Karena isim sifat itu jenis-jenisnya banyak, kemudian wazannya cukup banyak juga. Oleh karena itu, isim sifat yang akan dikategorikan pada isim ghairuh munsorif itu yang bersamaan dengan wazan fa'lanu. Artinya semua kalimat yang berasal dari isim sifat atau yang berupa isim sifat yang bersamaan dengan wazan fa'lanu, maka ia memenuhi syarat untuk dikatakan isim ghairuh munsorif. Contoh-contohnya adalah ini: ghadbanu, atsyanu, jaw'anu, kaslanu, sakronu, dham'anu, farhanu, sab'anu. Semua kalimat ini adalah isim sifat yang ikut wazan fa'lanu. Fa-nya dibaca fathah, kemudian ainnya dibaca sukun, kemudian lamnya fathah, kemudian ada alif dan nun. Maka wadbanu ini kalau kita bandingkan dengan fa'lanu akan cocok, sama persis, wadbanu, atsyanu, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya bahwa isim sifat yang ikut wazan fa'lanu seperti yang tertera di contoh-contoh ini bersyarat untuk masuk pada isim ghairuh munsorif. Itu bersyarat, yaitu muannasnya dari kalimat-kalimat ini dan yang sebangsa dari kalimat-kalimat ini. Apa yang dimaksud dengan sebangsa? Semua isim sifat yang ikut wazan fa'lanu. Apabila dimuannaskan, maka bentuk muannasnya itu harus ikut wazan fa'la. Ini harus ikut wazan fa'la, tidak boleh ikut wazan yang lain, karena nanti akan ada isim sifat ikut wazan fa'lanu tetapi muannasnya tidak ikut wazan fa'la. Maka isim sifat tersebut
isim sifat yang ikut wazan fa'lanu, tetapi muannasnya tidak ikut wazan fa'la. Misal ikut wazan fa'lanatun, maka ia tidak digolongkan pada isim wairuh munsorif. Yakni cara bacanya ditanwin. Di antara kalimat tersebut ini seperti lafal nadmanun. Nadmanun. Ini kalau diluruskan dengan wazan fa'lanu sama. Nadmanun. Nah, ini ditanwin, tidak dibaca nadmanu. Kenapa ini ditanwin? Kok tidak disamakan dengan kalimat-kalimat ini? Ini kan sama-sama isim sifat. Nadmanun isim sifat, watbanu isim sifat. Ya. Nadmanu ikut wazan fa'lanu, watbanu ikut wazan fa'lanu. Kenapa yang di sini tanwin? Di sini tidak ditanwin karena yang watbanu dan sampai dengan sab'anu ini semuanya muannasnya ikut wazan fa'la. Sementara nadmanun muannasnya tidak ikut wazan fa'la tetapi ikut wazan fa'lanatun, yaitu muannasnya nadmanatun. Jadi itu penyebabnya. Lafal nadmanun ini dimunsorifkan, penyebabnya dikarenakan muannasnya tidak ikut wazan fa'la. Sementara kalimat-kalimat ini muannasnya ikut wazan fa'la. Oleh karena itu semuanya masuk pada isim wairuh munsorif. Yakni harkat yang merupakan tanda i'rabnya tidak boleh ditanwin, dan mahal i'rabnya di ketika kalimat-kalimat ini dalam keadaan jar, tanda jarnya menggunakan tanda jar fathah, tidak dengan kasroh. Contohnya ini, marartu birajulin atsyana wa jaw'ana. Marartu birajulin, saya berjalan bertemu dengan seorang laki-laki, atsyana yang dahaga, wajawa'anah dan lapar. Atsyana ini adalah sebuah kalimat yang kedudukan i'rabnya dalam keadaan jar karena menjadi na'at atau sifat. Menjadi na'at atau sifat. Man'utnya adalah lafal rajulin. Yang disifati itu adalah lafal rajulin. Karena man'utnya dalam keadaan jar dimasuki amil jar ba, maka na'atnya juga harus jar. Cuman tanda jarnya tidak sama dengan man'utnya. Man'utnya yang berupa lafal rajulin tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad yang munsorif. Sementara atsyana yang menjadi na'at daripada rajulin tanda jarnya tidak dengan kasroh akan tetapi dengan fathah. Alasannya apa? Kenapa nasab jar dengan fathah kok tidak jar dengan kasroh? Karena atsyana merupakan isim wairuh munsorif. Kemudian kalau ditanya ilatnya apa ilatnya? Ilatnya ada dua. Satu wasfiyah, isim sifat. Yang kedua ikut wazan fa'lanu. Dan atsyanu ini muannasnya tidak ikut wazan fa'lanatun. Tidak ditaknis dengan tak, tetapi ikut wazan fa'la, yaitu atsya. Demikian juga dengan jawa'anah. Lafal jawa'anah kedudukan i'rabnya dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar. Dari mana tahu bahwa jawa'ana ini dalam keadaan jar? Karena ia menjadi ma'tuf, yaitu diatofkan kepada ma'tuf alihnya, yaitu atsyan. Lafal atsyana ini i'rabnya dalam keadaan jar selaku ma'tuf alih. Karena ma'tuf alihnya jar, maka ma'tufnya juga harus jar. Huruf atofnya ini waw. Huruf atofnya waw. Jadi jawa'ana dalam keadaan jar mengikuti i'rab ma'tuf alihnya. Tanda jarnya dengan fathah. Kenapa jar dengan fathah? Karena jawa'ana termasuk isim wairuh munsorif. Kalau ditanya apa ilatnya? Ilatnya di situ ada dua. Penyebabnya ada dua. Yang pertama wasfiyah, yang kedua ikut wazan fa'lan. Dan muannasnya ikut wazan fa'la, tidak ikut wazan fa'lanatun. Nah, seperti itu ya tentang pembendaharaan kata
Dan contoh daripada isim ghairu munsharif yang terbentuk dari wasfiyah bersamaan dengan wazan fa'lan. Kemudian selanjutnya isim sifat akan digolongkan pada isim ghairu munsharif apabila bersamaan dengan wazan af'alah atau af'alu kalau dalam keadaan rafa. Ikut wazan af'ali. Semua isim sifat yang ikut wazan af'alu itu dimasukkan pada isim ghairu munsharif. Contoh-contoh kalimatnya adalah ini. Ajmalu, asyrafu, afdalu, ahsanu, akbaru, aktsaru, asbaqu, akramu, altafu, akhdaru, ahmaru, aswadu, abyadu. Ini contoh-contoh daripada wasfiyah bersamaan wazan fi'il af'alu. Jadi ketika kita dipertemukan dengan kalimat-kalimat yang semacam ini, maka cara bacanya tidak boleh ditanwin. I'rabnya jika mereka dalam keadaan jar, tanda jarnya harus dengan fathah, tidak boleh jar dengan kasrah. Seperti yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasannya isim sifat yang ikut wazan af'alu seperti contoh-contoh ini disyaratkan muannasnya ikut wazan fa'la'u. Ikut wazan fa'la'u. Tidak boleh ditaknis dengan yang lain, harus ditaknis dengan fa'la'u. Kalau ditaknis dengan yang lain, maka tidak dimasukkan pada isim ghairu munsharif, akan tetapi dimunsharifkan. Contohnya ini, contohnya seperti lafal ahmaru. Ahmaru muannasnya ikut wazan fa'la'u. Pokoknya di contoh-contoh ini semuanya kalau dimuannaskan pasti ikut wazan ini, fa'la'u. Ini ahmaru menjadi hamra'u. Seperti itu. Akhdaru, misal akhdaru menjadi khadra'u. Abyadu akan menjadi baydha'u. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau kita buat contoh, misal ja'ah afdalu, ra'aitu afdalah, marartu bi afdalah, seperti itu. Kemudian selanjutnya isim sifat akan masuk pada isim ghairu munsharif, akan disebut sebagai isim ghairu munsharif apabila isim sifat tersebut bersamaan dengan wazan fu'alah, atau isim sifat tersebut mempunyai teman, yaitu temannya wazan fu'ala. Di samping dirinya sebagai isim sifat, juga wazannya ikut fu'al. Seperti itu. Seperti lafal ukharu. Ini, lafal ukharu. Yang mana ukharu merupakan jamak daripada ukhra. Jadi ukharu ini merupakan isim sifat. Ikut wazan fu'alu. Ikut wazan fu'alu, ukharu. Nah, lafal ukharu ini dikarenakan isim ghairu munsharif yang ilatnya di situ merupakan wasfiyah dan wazan fu'alu, maka apabila dalam keadaan jar, tanda jarnya dengan fathah, tidak dengan kasroh. Dan cara baca ujungnya tidak boleh ditanwin. Dalam mahal rofa akan dibaca ukharu, tidak boleh ukharun. Dalam mahal nasab akan kita baca ukhara, tidak boleh ukharon. Dalam mahal jar kita baca ukharah. Di samping tidak boleh ditanwin, juga tidak boleh dengan kasrah. Jadi harus ukhara, tidak boleh ukhari, apalagi dibaca ukharin. Kalau dibaca ukharin dalam mahal jar maksudnya, ini kita salah dua kali. Kesalahan yang pertama adalah karena ditanwin. Isim ghairu munsharif itu tidak boleh ditanwin. Kemudian kesalahan yang kedua, tanda jarnya menggunakan kasroh. Isim ghairu munsharif itu kalau dalam keadaan jar, tanda jarnya dengan fathah, bukan dengan kasroh. Ini contohnya dalam sebuah ayat,
faman kana minkum maridun aw ala safarim fa iddatum min ayyamin ukhar. Ini dhamma. Yang dimaksud di sini ini langsung ke ujung ayatnya min ayyamin ukhara. Yaitu lafal ukhara. Lafal ukhara ini kedudukan i'rabnya dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar jadi naat dari man'utnya ayyamin. Man'utnya dalam keadaan jar. Maka naatnya juga harus jar. Tanda jarnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim wairu munsharif. Kalau kita tanya, dari mana kita tahu bahwa lafal ukhara ini merupakan isim wairu munsharif? Ya, karena pada dirinya ditemukan dua ilat, dua sebab. Yang pertama adalah wasfiyah, yaitu isim sifat. Yang kedua, isim sifat ini ikut wazan fu'aluh, ukharuh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, isim sifat akan kita katakan sebagai isim wairu munsharif apabila bersamaan dengan temannya yang berupa udul. Yang berupa udul. Apa itu udul? Seperti yang kita tahu bahwa udul itu adalah sebuah kalimat yang sudah mengalami perubahan dari kalimat yang asal. Cuman di sini tertentu udul dalam bab wasfiyah, isim wairu munsharif yang bersumber dari wasfiyah, udul ini khusus pada isim adat. Isim adat dari satu, isim adat dari satu, dari angka 1 sampai dengan 10. Nah, itu tidak menggunakan kata-kata yang asal, yaitu wahidun, isnani, salasatun, arba'atun sampai dengan asyratun. Tidak menggunakan kalimat-kalimat ini, akan tetapi diganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Akan tetapi penggantian itu tidak merubah makna. Akan tetap sama maknanya. Perubahan itu seperti ini. Perubahan itu dari angka 1 sampai dengan angka 10 itu mengikuti wazan fu'alu dan maf'alu. Fu'alu atau maf'alu. Misal, kita ambil angka 4 misal kata. Angka 4. Arba'atun. Arba'atun. Ini kalau diudulkan, arba'atun ini harus kita rubah dari arba'atun pada wazan fu'alu atau maf'alu, sehingga menjadi arba'atun akan berubah menjadi ruba'u. Ruba'u ikut wazan fu'alu atau marba'u ikut wazan maf'alu. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan udul dalam bab isim wairu munsharif yang bersumber daripada wasfiyah. Jadi saya ulang bahwasannya udul dalam bab isim wairu munsharif yang bersumber dari wasfiyah atau isim sifat, yaitu angka dari 1 sampai dengan 10 diikutkan pada wazan fu'alu, dirubah. Bentuk katanya dirubah, diikutkan pada wazan fu'alu atau maf'alu. Ini para ulama nahwu ini berbeda. Ada yang mengatakan dari angka 1 dengan angka 5 saja. Tidak ada 6. Artinya 6, 7, 8 itu tidak pernah diudul. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan dari 1 sampai dengan 10. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini. Bentuk daripada udul akan seperti ini. Uhadu, mawhadu, suna'u, masna, sulasu, maslasu, ruba'u, marba'u, khumasu, makhmasu, sudasu, masdasu, suba'u, masba'u, sumanu, masmanu, tusa'u, matsa'u, usyaru, ma'syaru. Seperti itu. Uhadu atau mawahadu yang ikut wazan ini fu'alu atau maf'alu ini merupakan udul daripada wahidun. Cuman ini diulang dua kali, wahidun.
ada kalimat wahidun wahidun. Itu artinya satu persatu, wahidun wahidun, satu persatu. Nah, ini tidak usah menyebut atau mengulang kalimat wahidun wahidun, cukup diganti dengan satu kalimat uhaduh, sudah mencakup arti wahidun wahidun. Jadi lafal uhadu ini artinya wahidun wahidun. Lafal mawhadu ini artinya wahidun wahidun. Demikian juga dengan suna'u atau masna. Jadi suna'u atau masna ini artinya sama dengan kalimat asalnya. Apa kalimat asalnya? Isnani, isnani. Dua, dua. Tidak usah mengatakan isnani, isnani. Cukup diganti dengan suna'u. Atau cukup diganti dengan masna. Demikian juga dengan kalimat-kalimat yang lain. Yang ditemukan ini, ternyata yang ditemukan dalam kalam-kalam Arab, ma sumi'ah minal Arab, yang ditemukan fakta dalam redaksi Arab, dalam kalam-kalam Arab adalah lafal masna, sulasa, ruba'u, tusa'u, musyaruh. Ini yang ditemukan. Sementara yang lain tidak pernah ditemukan. Nah, kemudian kenapa ini ditulis? Di dalam kitab-kitab banyak yang ditulis ini. Nah, ini adalah untuk mengkias, untuk menyamakan. Tidak ada salahnya kita berlatih, ya, berlatih terhadap kalimat-kalimat yang kalimat itu berasal dari isim adat dari 1 sampai dengan 10 untuk kita latih diikutkan pada wazan fu'alu atau maf'alu. Ini artinya begini, bahwasannya apabila isim adat dari 1 sampai dengan 10 itu diudul, dirubah menjadi uhadu, mauhadu dan seterusnya, maka itu cara bacanya kita harus tidak boleh ditanwin karena dimasukkan pada isim wairu munsorif. Apabila dalam keadaan jer, tanda jernya dengan fathah, tidak boleh dengan kasroh karena mereka dimasukkan kepada isim wairu munsorif. Kalau ditanya apa penyebabnya, apa ilatnya, lafal uhadu, mauhadu, suna'u, masna, sulasu, maslasu sampai dengan ini musyaruh, ma'syaruh. Kenapa mereka dimasukkan pada isim wairu munsorif? Karena terkumpulnya, terakumulasinya dua ilat, dua penyebab, yaitu wasfiyah dan udul. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang, di video mendatang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.